Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selalu buat kita semuanya di mana saja berada. Pemirsa Star News TV di mana saja berada, pada kesempatan berbahagia ini senang sekali bisa sobat lagi dengan Anda. Dan kali ini kita kembali akan berbicara tentang dinamika hukum di Indonesia dan salah satu praktisi hukum atau pelaku advokat atau lawyer yang saat ini berada di studio kita adalah salah satu putra Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Toraja, yang merambah rimba ganasnya ibu kota untuk menundukkan bagaimana berpraktek pengacara atau membela hak-hak keadilan di Indonesia. Dan di studio kita telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama langsung saja kita sapa Bapak Frans Lading SHMH. Assalamualaikum, selamat siang. Ya. Kemudian ada rekanan dan partnernya yang juga merupakan junior, tetapi juga salah satu yang menjadi kiblat berpraktek hukum atau berpengacara kepada Bung Frans, yakni kita sapa saja Ananda Eka Saputra SHMH. Selamat siang. Siang. Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke pemirsa, kali ini kita tidak berbicara tentang banyak bagaimana berprakteknya, tapi kita ingin menginspirasi pemirsa sekalian bagaimana sosok Frans Lading SHMH ini lahir dari keterbatasan ekonomi yang tidak cukup mapan atau biasa-biasa aja, dan berprofesi sebagai petani di kampung, yakni daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tetapi dia dengan perjuangan yang sengit mampu berhijrah ke ibu kota untuk menjadi seorang lawyer yang saat ini cukup diperhitungkan dan beberapa kali menangani kasus-kasus besar termasuk artis ibu kota. Dan senang sekali pada siang hari ini kita akan bertemu. Baik, langsung aja kita berbincang dengan kedua narasumber kita, dan kita mulai dulu dari perkenalan kepada Bung Frans Lading SHMH. Bung Frans, kita ketahui kan Anda ini kelahiran Sulsel, tepatnya Tanah Toraja, dan saya lihat biografinya juga dari keluarga yang sederhana, bapak petani dan ibu rumah tangga. Tapi sebagai anak pertama mampu menunjukkan bahwa ternyata anak dari daerah, dari kampung, katakanlah demikian ya, mampu berprestasi dalam bidang hukum, terutama dalam persoalan advokat. Bisa diceritakan dulu di mana sekolah dulu pertama? Jadi asal sekolah saya itu dari SD ada namanya SD 156 Impres Buntu. Tempatnya itu ada di pelosok Tanah Toraja. Kedua, tahun berapa itu, Bu? Itu sekitar tahun 95, 96. Oke. Sampai 2002 kalau nggak salah. Nah, setelah lulus SD, saya melanjutkan studi ke SMP, namanya SMP Negeri 4 Mendele kalau nggak salah. Posisinya juga dekat dengan sekolah SD. Nah, setelah tahun 2005 selesai, saya melanjutkan studi di ibu kota Tanah Toraja, Makale. Pertama saya sekolah di SMA 3 Makale. Tetapi saya tidak lulus di situ. Ya, ada beberapa sekolah yang intinya saya terakhir sekolah itu dan maksudnya mendapatkan kelulusan ijazah di situ, namanya SMA Kristen Makale. Nah, saya lulus di tahun 2008. Saya langsung hijrah ke Makassar dan melanjutkan kuliah di Universitas 45 Makassar. Ada yang ada suatu hal yang selamanya orang mungkin dapatkan. Awalnya dulu itu orang tua saya mengatakan bahwa ya kalau kamu kuliah kamu harus pikirkan dulu baik-baik, karena kita ini keluarga yang sederhana, gitu kan.
mengizinkan untuk kuliah dengan catatan saya harus meninggalkan mungkin kenakalan-kenakalan yang mungkin Ya anak muda lah dulu saya. keluarga tahu bahwa saya agak bandel dulu di SMA. Emang suka dulu ngapain? Sorry, sebelum Saya lanjut. dulu ya sukanya mungkin cuma kumpul-kumpul tawuran. Oh gitu, kayak anak muda dulu lah ya. Iya. Bisa. Terus Setelah itu bahkan ada daripada salah satu om saya, sepupu bapak itu menganjurkan saya untuk mau sekolah pendeta, kan? oh sempat teologi. Tapi hati nurani saya mengatakan bahwa saya tidak cocok dengan itu, dan tanpa sepengetahuan orang tua, saya memilih jurusan hukum. Oh. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua, diam-diam masuk ke jurusan hukum kuliah. Ya, Tapi saya langsung mendaftar di Universitas 45. tapi orang tua tahu kalau kuliah. Iya, orang tua pada saat itu mereka tahunya bahwa saya ke Makassar, tujuannya untuk kuliah. Tetapi Jurusan yang diambil? Jurusannya itu saya belum sampaikan sama mereka bahwa saya akan kuliah di Universitas 45 jurusan hukum. Pemirsa, yang unik ini karena Bung Frans ini sebenarnya pada awalnya benci dengan hukum ya. Artinya produk hukum atau berpraktek hukum itu dia tidak suka karena mungkin idealismenya, kemudian nuraninya. Tapi sebentar kita dalami itu, kita menyapa dulu Ananda Eka Agus Saputra ya. Ananda Eka Saputra SHMH. Ini semua sudah S2 semuanya ya. Lulusan di mana dulu? Lulusan S1 di Universitas 45 juga. 45. Setelah itu S2 di Universitas Muslim Indonesia. Iya. Berapa tahun senioritasnya atau junioritasnya dari Bang Frans? Sekitar 2008. Saya 2015. Jadi sekitar berapa itu? 25 tahun. Oke. 5 tahun cukup jauh ya. Tapi namanya alma mater tetap juga menjaga silaturahmi itu ya. Kemudian SD dan SMP di mana SMA? SD di Makassar, SD Pontiku. Terus SMP-nya SMP 10 juga daerah Pontiku. SMA di Antang, SMA 12. Oh, 12. 12. Tahun berapa tuh? 2012. Oke. Oh, enggak jauh-jauh ya. Seputar Antang aja. Makassar berputar-putar ya. Iya. Kemudian bisa diceritakan nggak kenapa jatuh cinta dengan menjadi senioritas sekaligus menjadi katakanlah tanda petik anak didik dari Bung Frans? Awalnya saya kenal beliau itu pas dia bawa materi di kampus. Kebetulan waktu itu kan saya jadi ketua panitia dalam pelaksanaan pengkaderan. Nah, beliau itu diundang waktu itu. Dia menyampaikan sedikit pengalaman dalam beracara dalam dunia lawyer itu, sehingga saya tertarik untuk mengenal beliau. Melihat jarak di antara saya dengan beliau itu kan terlalu jauh. Betul. Jadi saya belum sempat ketemu di kampus, sehingga pas waktu itu saya bilang, kayaknya orang ini mampu untuk dijadikan panutan. Dengan umur yang masih muda, dia sudah mampu berkarya di Jakarta. Itu yang buat saya. Itu memotivasi ya. Motivasi dan terpanggil untuk menjadi bagian daripada grupnya gitu ya. Iya. Oke. Bang Frans, tadi kan kita berbincang sebelum on air ini dulu benci dengan hukum, tapi tiba-tiba menjadi praktisi hukum yang cukup elegan dan sukses saya pikir. Jadi gini, bukan hukum yang saya benci, tetapi dulunya saya tidak menyukai profesi advokat. Jadi alasannya adalah dulu karena memang kami bergerak di bidang aktivis. Oke. Dan logika berpikir saya dulu, karena kita kan dulu namanya baru mendapatkan security ilmu kan, belum melakukan suatu pendalaman dengan analisis aturan kan. Sehingga pada dasarnya bahwa ketika orang sudah ditetapkan tersangka bunuh dan korupsi dulu, kasus korupsi ini yang saya paling benci dulu. Saya paling benci. Namun pada saat itu ternyata saya kembali sadari pada tahun 2012 saya selesai kuliah S1. Ada teman memperkenalkan saya dengan salah satu mantan anggota dewan di Nadir pada saat itu yang mempunyai anak, ada persoalan hukumnya di sini. Nah, sehingga beliau menelpon saya untuk minta tolong saya.
Tapi saya mencarikan lawyer, namanya Senior Dedi. Dia sekarang berpraktek di mana dia? Beliau di Makassar. Makassar, oke. Makassar. Beliau juga hebat. Dedi ya, Dedi. Terus saya sampaikan sama beliau, Kak, ada kasus nih. Saya ceritakan kronologisnya. Segini nih salarinya gimana? Oke. Setelah itu saya ketemukan, saya sampaikan kronologisnya, saya pertemukan dengan klien dan keluarganya, sehingga Senior Dedi ini mendorong saya untuk ikut dalam penyelesaian persoalan. Saya bilang, ya Kak, saya kan ini belum menguasai, saya belum berpraktek. lisensi. Legal formalnya belum. Saya dukungan bahwa kamu kan magang, kan bisa. Tapi saya sampaikan di dalam sidang bahwa posisi kamu magang. Saya bilang, kalau seperti itu oke. Jadi saya ikutin. Akhirnya terdakwa tersebut, klien tersebut, kalau tidak salah itu divonis hukuman percobaan kalau misalnya. Nah, setelah itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya, karena orang tuanya yang anggota dewan tersebut mendatangi saya dan memberikan saya uang, sebagai ucapan penghargaan gitu ya. Itu sebagai bentuk penghargaan. Setelah itu saya tetap melanjutkan studi S2. Setelah itu 2013 saya kebetulan riset di KPK dan Baris Krim. Tahun berapa itu? 2002? Tahun 2000, kalau nggak salah 2013. Saat itu ganas-ganasnya KPK dulu itu ya. Zaman siapa itu dulu kepemimpinannya? Dulu saya KPK waktu itu melakukan penelitian kasus terkait dengan simulator SIM. Zamannya yang pada saat itu ada cicak buaya. Itu. Oke. Itu tuh Pak Antasari ya, masih ketuanya? Bukan. Dulu masih jubirnya itu Pak Budi. Oke. Terus setelah itu kalau nggak salah Pak Abraham Samad. Nah, setelah itu saya melihat 2013 penelitian di sana, saya melihat kok kapan ya saya bisa berdomisili di Jakarta. Jadi itu pertanyaan dalam hati saya. Tapi saya fokus dalam penyelesaian penelitian riset saya untuk tesis. Saya kembali ke Makassar dari Jakarta Makassar. Kalau nggak salah saya hampir 2 bulan lah penelitian di KPK itu, Jakarta itu. Oke, pemirsa, kita ingin mendalami lagi karena menarik sekali ini. Bung Frans ini kan berangkat ke sana dengan dikatakan sebatang kara dan tidak punya apa-apa juga, hanya modal niat dan ingin besar sehingga dia mendudukan Jakarta. Tapi sebentar kita tanyakan itu, kita ke Ananda dulu, Ananda Eka Saputra. Ya, apa yang Anda lihat dari yang memotivasi Anda dari Bung Frans sehingga tertarik menjadi katakanlah mentornya gitu ya? Kalau dari segi yang menjadi motivasi dari beliau ini adalah dalam usia yang sudah mampu menyelesaikan banyak perkara, sampai beberapa orang yang saya tanya pun juga memang mengakui daripada analisis beliau dalam penyelesaian perkara, sehingga saya termotivasi untuk betul-betul bagaimana saya bisa ikut di belakang beliau sampai bisa mengambil sedikit ilmunya. Karena jangan sedikit, banyak-banyak nggak apa-apa. Karena salah satu juga cara pendidikan beliau itu terkadang tanpa persiapan dia sering juga langsung komunikasi untuk menyelesaikan suatu perkara. Artinya spontan tapi terarah. Artinya ada tekanan yang dikasih. Bagaimana bisa orang melangkah duluan, jangan terlalu banyak mikir untuk langkah yang akan diambil. Tetapi dengan pertimbangan bahwa ini orang mampu. Beliau pun tidak asal mengasih, ini belum mampu, ini analisisnya kayak gini, ini belum bisa. Berarti bermain psikologis juga ya? Iya. Tergantung karakter dan bakat mungkin yang mau dimentori gitu ya. Terus apa yang membuat Anda yang paling berkesan dari dia sehingga Anda memutuskan saya mau ambil ilmunya ini?
Berkesannya yang pertama dia itu tidak tertutup akan pengetahuan, karena banyak juga Tidak pelit ya? Iya, dia selalu terbuka untuk berbagi bagaimana cara bisa menyelesaikan perkara, bagaimana cara untuk menganalisis. Yang kedua pun juga beliau tidak pernah selama saya ikut beliau, apa yang beliau makan itu yang saya makan. Kalau beliau diam saja, saya diam saja. Oh gitu. Seperti itu. Keren ya? Iya. Iya. Hanya asik. Ya, Bung Frans, tadi kita berbicara tentang masalah hijrah ke Jakarta ya. Tapi kita sebelum masuk ke situ, saya mau menyambung dulu pembicaraan dari Ananda tadi menyangkut masalah spontanitas tadi ya. Memberikan materi atau memberikan ilmu kepada senioritas. Memang sifat dari dulu begitu atau gimana? Jadi gini, ada beberapa memang ada yang junior saya itu yang khususnya yang memang intens komunikasi dengan saya, dan saya lihat bahwa mereka ini punya potensi, dan kenapa tidak sebagai senior saya mempergunakan SDM mereka untuk melatih, karena prinsip saya ini adalah generasi ini harus ada, generasi di kampus harus ada. Nah itu yang menjadi menjadi prinsip saya, bagaimana caranya melakukan mereka, kemudian memberikan suatu tantangan pengalaman seperti itu. Jadi saya selalu mereka telepon, kamu di mana? Ada kamu sibuk nggak? Nah itu ada kasus di situ, kamu ketemu, nanti saya arahkan kamu. Jadi seperti itu. Tapi kan memberikan itu mentor itu menarik atau menarik tarif atau sekedar memang ingin mengembangkan ilmu ke adik-adiknya atau gimana? Ya, jadi pada dasarnya mereka semua kebutuhan itu pada dasarnya karena saya paham betul itu, karena saya mulai dari nol. Jadi apa yang saya rasakan dulu saya tidak mau mereka rasakan. Oke. Ya, pemirsa, seperti kita katakan tadi bahwa Bung Frans ini berangkat dari keluarga sederhana, dari keluarga petani, dan dia juga berkuliah di Makassar, tidak dikata orang tuanya bahwa dia mengambil hukum, dan hingga menaklukkan dinamika kota Jakarta. Kita ingin menarik sedikit tentang pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana sih trik kok bisa sampai di Jakarta itu. Jadi awalnya itu saya secara iseng aja, dan kemudian iseng saya ini secara kebetulan disupport oleh pertama adalah orang tua, kedua teman-teman dan dosen-dosen saya dulu. Setelah itu memang di teman-teman kuliah saya, kampus saya itu di pasca sarjana, kalau ada polisi, ada jaksa, ada pelayaran, tapi mereka mengambil sebagai dosen di sekolah pelayaran di Makassar. Nah itu mereka yang kemudian ada senior juga memang di kampus itu selalu memberikan saya semangat. Bahkan teman saya yang sahabat saya yang namanya Kombes Pol Jumade Sunarta itu selalu memberikan saya support. Support apa ini? Moral atau materi? Dorongan. Kenapa dia baik sekali sama kita? Dengan ada namanya Andi Abdul Hakim. Sekarang beliau juga jadi pengacara di Makassar. Kenapa mereka itu kok empati betul sama kita? Jadi saya nggak tahu mereka artinya mempunyai rasa empati kepada saya, dan saya juga kalau menyelesaikan tugas-tugas kuliah kampus S2 makalah itu memang saya rajin untuk membantu mereka. Jadi mungkin dari situ mereka melihat itu ya, posisi itu, sifat itu ya. Ini bisa kita orbitkan. Iya, didukung secara penuh ya. Dan komunikasi saya kepada mereka itu sampai sekarang tetap jalan sesuai dengan yang dulu. Saya tidak ada perubahan kepada mereka, mereka pun tidak mempunyai perubahan kepada saya karena komunikasi.
persahabatan sejati gitu, persahabatan. Ya, Bung Ananda, orang kan mencintai seorang itu kan kadang-kadang juga harus kesamaan karakter ya. Dan saya yakin karakter kita dengan Bung Frans kan berbeda mungkin ya. Bagaimana bisa adaptasi dan menyesuaikan sehingga ilmu-ilmu itu bisa cocok dengan kita? Perbedaan pasti ada, cuman lebih menonjol persamaan. Artinya persamaannya, saya pun mudah untuk bergaul, beliau pun juga begitu terbuka untuk orang-orang baru. Jadi orang-orang baru yang mau datang itu tidak segan untuk mengakrabkan diri, sehingga saya berani untuk akrab. Sekalipun ada perbedaan, terkadang ada perbedaan, tapi itu tidak menjadi pengaruh. Terus di dalam berpraktek apa aja yang dicontoh? Apakah teknisnya atau ilmu-ilmunya atau ada yang spesifik yang kita ambil dari Bung Frans? Teknis juga ada dalam bentuk analisisnya. Beliau selalu berpesan itu artinya betul-betul menganalisis suatu kasus. Jangan pernah melangkah ketika seseorang itu memang salah ataupun bukti-bukti yang dalam kasus itu tidak cukup. Artinya tetap berpatokan kepada aturan undang-undang. Tapi sekarang udah berpraktek juga ya? Udah Berpraktek. Tapi belum berani keluar kandang ya? Belum. Seperti jejaknya. Belum dapat temnya atau lubangnya belum ya? Belum. Atau belum senekat dengan Bung Frans ya? Belum, karena untuk berkarir di kota orang juga harus butuh mental yang kuat. Oh iya. Dan saya pun belum dapat itu. Oke. Perlu banyak belajar betul-betul. Oke, pemirsa, butuh mental yang kuat. Kita ukur sejauh mana mentalnya Bung Frans yang katanya ke sana itu tidak hanya bermodalkan ijazah, tetapi dalam waktu yang relatif singkat sekali, pendek, dia mampu mendudukan Jakarta dengan mendapat klaim yang banyak. Bukan cuma pejabat, tapi juga artis-artis, bahkan dia klaim, dan salah satu seniornya adalah Farah Abbas ya. Nah, itu bisa diceritain, modal jasa kok bisa karirnya bagus. Gimana ceritanya? Ya, jadi itulah karena saya punya prinsip melangkah dengan niat yang baik, dengan motivasi yang baik, tentunya dukungan dengan doa orang tua dan keluarga. Betul. Karena saya punya prinsip bahwa tanpa dukungan doa dari orang tua, saya rasa apa yang kita lakukan itu tidak bakal itu sia-sia saja. Betul. Itu keyakinan saya. Berangkat dari Makassar ke Jakarta pada tahun 2014. Pertengahan, kalau nggak salah bulan Juli. Nah, itu saya berangkat ke sana untuk sekolah pengacara. Ada tujuannya. Setelah saya mendaftar di sana, FHP namanya, FHP, saya ketemu dengan banyak teman, ya. Itu berbagai suku. Ada memang betul-betul latar belakangnya memang ya, backgroundnya anak pejabat. Jadi mereka nggak sulit kan. Mereka datang PKPA itu memakai sudah lebih mewah, atau ada sopirnya, sedangkan kita ini modalkan angkot. Iya. Dan saya punya teman, ada beberapa teman dari Makassar, ya kami pede aja. Tetap pede modal pede. Ya, walaupun dari segi materi mungkin mereka bisa ngalahin kita, tetapi dari segi semangat, ilmu belum tentu. Kita bisa jago. Nah, itu yang keren ya. Jadi karena modal nekat, dan ini suatu pandangan, motivasi bahwa suatu saat saya akan bisa meraih apa yang saya cita-citakan dan buktikan bersama keluarga. Pada saat itu saya selesai PKPA selama kurang lebih 3 bulan di FHP. Saya langsung mengirim berkas lamaran di kantor firman. Oh, sempat melamar gitu ya. Lalu saya ketemu dengan orang lain. Namanya Ibu Maria Lince Sitohang. Orang Batak. Ya. Jadi saya ketemu dengan beliau menerima saya di firmannya, dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya, karena setelah saya masuk mungkin 1-2 bulan, ya beliau melihat
memberikan saya suatu tugas untuk menganalisis suatu perkara. Nah, dia memberikan saya tugas yang menurut saya berat, yaitu sebagai konsultan PT Angkasa Pura II. Itu karir pertama berarti? Iya, karir pertama dalam bidang pembebasan lahan runway 3. Tangerang itu ya? Ya, Tangerang. Seluas 214 hektar. Di situ mulai dari 2014 akhir, setelah saya magang, saya diberikan langsung mandat itu ya. Dan seingat saya, beliau itu memberikan saya langsung uang 70 juta. Kenapa diberi? Sudah berhasil atau personal atau gimana? Iya, jadi pada saat itu dia mungkin melihat, karena kalau namanya magang kita belum punya lisensi, kita belum bisa berharap mandiri gitu. Artinya kerja ikhlas saja dibayar alhamdulillah, kalau tidak ya. Saya lihat memang beliau menghargai saya dan teman-teman, sehingga dia memakai jasa saya untuk mewakili kadang-kadang firmanya untuk bertemu dengan legal PT Angkasa Pura, bahkan rapat dengan dirutnya. Dirut PT Angkasa Pura. Itu pengalaman pertama sekali ya. Pada saat itu masih menteri dijabat oleh Menteri Perhubungan sekarang. Itu sebelum menteri kan itu dari direktur utamanya PT Angkasa Pura. Disitulah saya diberikan suatu amanah dan saya pergunakan dengan baik, bekerja dengan hati-hati, bahkan saya kadang-kadang mengatakan pada diri saya sendiri bahwa bertanya-tanya bahwa kok bisa ya ini mempercayakan saya, padahal masih ada senior lah. Kalau namanya rezeki ya. Tetapi beliau katakan bahwa kamu harus bisa. Luar biasa motivasi. Jadi beliau adalah mentor saya yang memberikan semangat yang luar biasa. Nah, setelah itu saya jalan, akhirnya saya diberikan kesempatan dengan kasus-kasus kematian sampai Papua. Berarti setelah Angkasa Pura itu makin berkembang kepercayaan ya? Kemudian masih tempat yang sama? Sampai sekarang ya, kami masih menangani kasus-kasus PT Angkasa Pura II sampai sekarang, ketika PT Angkasa Pura II mempunyai suatu problem. Luar biasa ya. Pemirsa, jadi cukup berliku juga, tapi ada unsur hoki ya, ada unsur keberuntungan, tetapi keberuntungan adalah bagian daripada apa yang didapatkan sekarang, tapi yang jelas karakter dan juga ilmu serta tekad dan niat itu yang saya lihat, saya tangkap dari Bung Frans yang membuat dia bisa besar sampai saat ini. Oke, Mas Ananda, ini kan Anda juga punya pengalaman pertama mungkin ya, berpraktek setelah mungkin dapat ilmu dari Bung Frans ini. Bisa diceritakan nggak di mana pengalaman pertamanya dan apa yang membuat Anda begitu bangga dan terharu setelah meraih pengalaman pertama itu berpraktek? Pengalaman pertama kan kasus penganiayaan juga di Polrestabes kriminal ya. Iya. Sebenarnya saya juga banyak sharing ke beliau bagaimana cara penanganannya, karena waktu itu posisinya belum resmi juga. Iya. Sama dengan dia pokoknya melakukan praktisi hukum aja lah gitu. Iya. Karena beliau juga selalu bilang ya, kalau kamu sekali bilang tidak bisa ya tidak akan terjadi. Jadi dalam dunia lawyer ini juga harus punya keberanian ya. Celupkan saja dirimu, pasti kau akan basah. Mau tidak mau, kau akan dapat apa yang kau cari. Tidak harus semua didapat dalam kampus teori. Betul. Ilmu yang terbaik memang itu berada pada praktek sebenarnya. Sehingga saya pas penyelesaian kasus itu, saya juga punya merasa kebanggaan tersendiri. Artinya keberhasilan yang beliau juga ajarkan itu mampu saya aplikasikan sekalipun belum sempurna. Iya. Tapi menjadi rel ya untuk menuju ke lebih bagus lagi. Betul. Dan setelah itu Anda melakukan dengan baik, hati-hati seperti dia. Proyek pertama begitu dihayati, begitu dihati-hatiin, melakukan seperti itu juga. Dan waktu itu kayaknya berhasil. Iya.
beras BOP. Dan sekarang ini sudah sampai sekarang berpraktek terus. Berpraktek. Sekarang kebetulan posisi lagi konsultan hukum juga di PT Bina Putra Sejahtera. Berarti Anda juga udah sering masuk persidangan, membela dan segala macam. Tapi banyak menyelesaikan di luar pengadilan. Oh, sekarang memang polanya seperti itu ya. Iya. Bagus berpraktek pengadilan. Iya. Kemudian Bung Frans, pemirsa kita lihat stylenya ini kan memang style gaul ya, anak muda ya kan rambut. Tapi itu bukan namanya gaya-gayaan, tapi memang bukan profesi karena dia banyak bergaul dengan artis ya, menyelesaikan kasus-kasus artis. Di samping itu ada beberapa kasus-kasus besar juga yang ditangani. Dan kita ingin pengalamannya, apakah identik connecting antara gaya dengan keartisannya atau memang harus menyelesaikan diri, Bung Frans? Kalau saya memang dari kuliah memang Udah nyentir gitu ya? ya, jadi memang dari style saya memang ya kayak seperti ini. Kadang-kadang mungkin orang mengatakan bahwa lebay atau bagaimana, tetapi itulah saya. Yang saya banggakan adalah saya selalu punya prinsip bahwa saya selalu pede, karena saya katakan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya pakai, yang terpenting itu adalah hasil saya. Betul, endingnya ya. Yang kedua, terkait dengan kasus-kasus yang saya tangani, ya lumayan lah, sudah lumayan, karena saya dari menangani kasus-kasus orang yang tidak mempunyai uang atau orang-orang yang kelas bawah, kelas menengah, pejabat-pejabat, saya sudah pernah merasakan itu. Dan mulai dari tahun 2015 kasus politik, saya juga pernah dipercaya dengan beberapa kandidat, salah satunya di Toraja pada saat itu, tahun 2015 saya sebagai salah satu konsultan hukum Niko Victor. Nah, itu menang juga. Alhamdulillah menang ya waktu itu ya. Menang. Kemudian ada di Merauke juga dulu saya sempat jadi konsultan. Nah, kemudian tahun 2000 pemilihan baru-baru ini 2019 kalau nggak salah, saya juga salah satu konsultan hukum bupati terpilih di Tanah Toraja. Jadi saya sudah merasakan menangani perkara-perkara di berbagai level bidangnya, baik secara pidana, perdata, korupsi, pidana umum, khusus korupsi, narkoba, cyber, perdata, sudah lintas, hukum, sudah lintas kasus ya. Prestasi itu saya sudah melalui PTUN, sudah. Kalau di dunia entertain Ada beberapa artis, Rosa, kemudian kemarin perceraiannya itu ya, bukan, ada penipuan itu, pemalsuan identitas. ada kayak. Kemudian yang baru-baru ini mantan suami Cak Marisa, yang lagi viral-viral itu kan, itu saya juga tangani. Kemudian kalau Bang Farhat, saya berteman juga sama Bang Farhat. Kemudian teman baik ya, Bang Farhat. Kasus yang Cak Marisa ini, kebetulan Bang Farhat selalu memberikan saya motivasi juga, masukan-masukan saya. Oke, benar sekali. Kemudian dalam penanganan kasus, saya juga diberikan masukan oleh salah satu mantan agen baru Toraja, namanya Irjen Pol Frederick Karalima. Beliau ini adalah salah satu putra Toraja yang selalu memberikan saya motivasi ya, dan memang orangnya motivator, sangat motivator. Dia tidak mau melihat orang malas. Beliau jadi selalu ketika ada persoalan hukum, ya saya selalu bertanya kepada beliau, jenderal, kalau berhadapan dengan institusi polisi kan, mohon petunjuk, ya. Contohnya kalau ada kasus seperti ini, menurut pengalaman jenderal seperti apa, ya beliau itu memberikan kita
masukan-masukan sesuai dengan Udah, jadi networknya, kemudian persahabatannya dengan orang-orang besar juga ya, Bung Frans ini cukup lumayan ya. Ya kemudian Bung Firnanda, Ananda Eka Saputra, ini kan di Sulawesi Selatan juga banyak kasus besar ya, ya kan. Kemudian juga dinamikanya juga tidak kalah dengan kota-kota besar. Nah, mengikuti jejak dari Bung Frans itu pernah mendapatkan kasus besar juga dan yang paling berkesan gimana? Kalau kasus besar saya kurang dapat daripada luar karena posisi saya sekarang itu menjadi konsultan hukum perusahaan. Oh, Jadi lebih banyak penanganan kasus dari perusahaan itu sendiri. berapa perusahaan itu kan sekarang? 2 di PT Mega Putra 1 dengan PT Malino Nirwana Trans di Tanjung. Tapi pada dasarnya ilmunya sama penyelesaiannya juga ya. Sama juga. Tetap berkoordinasi dengan Bung Frans itu ya. Kadang kalau butuh bimbingan juga pasti telepon ke beliau. Apa yang paling heroik di dalam penyelesaian kasus perusahaan itu? Pernah nggak ada Penggelapan. penggelapan ya? Iya, penggelapan uang itu pun selesai bukan dalam pengadilan juga, luar dari pengadilan itu sendiri. Dan itu berkat usaha Anda melakukan hal itu. Iya. Dalam bekerja punya grup atau sendiri atau gimana? Kalau bekerja sama. Jadi artinya tetap tim. Tetap tim ya? Iya. Ketika ada masalah yang harus masuk pengadilan pasti saya sama beliau. Itu pun dengan yang lain. Tergantung kalau beliau lagi tidak sibuk dan mampu untuk ada di Makassar juga, karena saya tahu yang terbang beliau itu pulang balik ke luar kota yang lain-lain. Jadi kadang juga kalau beliau mampu ya saya sama beliau. Iya. Pemirsa, karena waktu kita singkat sekali dan sebenarnya kita masih ingin berbincang, namun sebagai closing statement mungkin Bung Frans dan juga Mas Ananda. Bung Frans, kalau ini kan karakter berbeda ya, ini tangani itu, apalagi di kota-kota besar itu kan keluar semua aslinya ya. Iya. Bagaimana Anda menundukkan hal itu dengan humble-nya mungkin dengan sikapnya atau niatnya bagaimana? Ya, jadi pada intinya yang saya punya itu adalah prinsip dalam komunikasi, menjaga komunikasi tentunya pola komunikasi itu mempunyai itu menghargai orang ya, karena dimanapun sehebat apapun kita ketika kita tidak menghargai orang itu tidak ada gunanya. Intinya adalah trik untuk berkembang adalah mempunyai suatu kemauan, kemudian meminta bimbingan dengan orang-orang yang berpengalaman. Saya dalam kehidupan saya di luar daripada orang tua yang memberikan motivasi, ya. Sekarang ada istri anak, ada juga sahabat saya, ya, namanya Pak Julredi Mamonta. Itu beliau itu sangat luasa dalam memberikan saya masukan-masukan. Beliau itu sekarang juga anggota Dewan DPR Provinsi Perwakilan Dapil Tanah Toraja. Beliau selalu memberikan saya motivasi juga, dan memang gayanya juga ya gaya nyentrik juga ya. Saya selalu bergaul dengan orang-orang yang memang mempunyai wawasan yang luas, karena prinsip saya adalah saya pengen bisa sehebat seperti mereka. Betul. Itu prinsip. Dan memang sekian persen udah didapat dari itu ya. Di Jakarta kebetulan memang saya bergaul dengan lawyer senior, banyak lawyer senior. Jadi Bang Johnson Panjaitan, Bang Rizal Tamani, yang lawyernya Joshua yang ada masalah itu satu DPC misalkan di Jakarta Barat. Boleh ke atas tuh tim gitu ya? Tahun 2 itu ada senior kami dan banyak lah senior saya yang maksudnya ilmunya itu bagus untuk dapatkan untuk diimplementasikan. Iya. Kalau target Nanda ke depan terakhir statement statement. Kalau target saya harus berkarya juga di Jakarta. Suatu keberhasilan tersendiri dan kebanggaan tersendiri. Sekalipun beliau itu mentor, gimana sih saya duduk
berlawanan. Amin. Oh gitu ya. Iya. Jadi punya karakter masing-masing, harus Iya. enggak boleh juga dua matahari ya. Bentuk keberhasilannya seorang guru ketika dia baku sebanding Menciptakan. hampir sama. Iya. Karena kalau kita mau di atas daripada guru atau mentor itu hal yang tidak Kurang ajar lagi namanya. Iya. Oke. Franz Leding SHMH dan juga Ananda Eka Saputra SMH. Banyak pengalaman ataupun pemahaman dan ilmu yang kita dapat dari dua lawyer muda yang hebat ini, dan kita juga sebagai warga Sulawesi Selatan merasa bangga karena seorang putra dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Tanah Toraja, mampu berkiprah di ibu kota dan boleh dikatakan cukup sukses dengan berbagai network jaringan dan prestasi yang luar biasa unggul. Mudah-mudahan perbincangan kita di 30 menit ini bermanfaat dan memberi inspirasi buat kita semuanya, dan buat para praktisi hukum di luar sana, jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetapi lawanlah keadaan itu sampai Anda menggapai titik yang Anda inginkan. Saya M. Sakir dari Star News, dari lantai 3 Hotel Teras kita. Saya ucapkan terima kasih dan kami bertiga mohon maaf jika ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.